مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa bi nasrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita ditakdir kembali untuk bisa hadir, bisa bermajelis kembali dalam rangka mengkaji hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Subulus Salam, sarah daripada kitab Bulughul Maram. Kemarin telah kita bahas bab tentang wudu. Sekarang bab nawaqidul wudu, perkara-perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan pembatalnya wudu atau hal-hal yang membatalkan wudu. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan nawaqidul wudu adalah menjelaskan tentang tidur yang membatalkan wudu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya ada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi yantaziruna al-isya, yang ketika sholat bersama Rasulullah kemudian menunggu jamaah isya. Jadi habis maghrib nunggu sholat isya. Hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu dingkluk-dingkluk. Jadi nunggu sholat isya saking nikmatnya duduk sambil ngantuk-ngantuk. Nah ini ya kita banyak. Bahkan kalau Jumatan itu bisa berjamaah ngantuknya. Nah, apalagi khutbahnya suwi, monoton, nggak menarik, ya sudah, jamaahnya jadi jamaah tidur, jamaah ngantuk. Dan ini sejak zaman Rasulullah SAW, sahabat juga ketika nunggu waktu sholat banyak yang ngantuk-ngantuk. Bahkan disifati di dalam hadis ini hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu dingkluk-dingkluk. Summa yusalluna wala yatawadduun. Kemudian mereka, sahabat yang tadi ngantuk-ngantuk itu langsung sholat. Wala yatawadduun, tanpa berwudu dulu. Nah ini kemudian nanti banyak pembahasan tentang hukumnya. Apakah tidur itu mutlak membatalkan wudu? Apakah tidur itu yang menetapkan
pantat kita itu ke lantai itu tidak membatalkan wudu, nanti menjadi pembahasan para ulama. Jadi para ulama di dalam menghukumi apakah tidur itu mutlak membatalkan wudu, apakah tidak mutlak, apakah tidur yang dilakukan dengan cara duduk itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini ada beberapa pandangan-pandangan hukum para ulama. Jadi yang jelas di dalam hadis ini diriwayatkan atau dikisahkan ada seorang sahabat yang ketika menunggu sholat isya itu terkantuk-kantuk sampai kepalanya itu mendingkluk. Summa yusalluna wala yatawadduun, dan mereka itu langsung sholat tanpa berwudu. Nah, di sini kemudian para ulama memberikan pandangan-pandangan hukum tentang masalah tidur apakah membatalkan wudu atau tidak. Nah, di sini pendapat yang pertama bahwasanya tidur membatalkan wudu secara mutlak. Dari hadis-hadis juga keterangannya ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tidur itu secara mutlak membatalkan wudu. Termasuk hadis yang menjelaskan tentang masalah khuf, masalah membasuh khuf atau kaos kaki atau sepatu. Itu disebutkan bahwasanya yang membatalkan adalah kencing, berak, dan tidur. Nah, hadis ini kemudian dipahami oleh para ulama mutlak bahwa tidur itu dalam keadaan apapun membatalkan wudu. Ini satu pendapat hukum. Pendapat hukum yang kedua bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Jadi tidur bagaimanapun nggak batal. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidur secara mutlak tidak membatalkan wudu. Mau tidur melumah, mau berbaring, mau duduk tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang tengah-tengah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk mengambil dasar tadi, dalil hadis yang tadi. Dipahami bahwasanya tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang kemungkinan besar udara yang ada di perut itu keluar. Kemungkinan yang semacam itu adalah dilakukan dengan tidur yang tidur berbaring, yang tidak menetapkan pantatnya itu di lantai. Kalau tidur yang menetapkan pantatnya di lantai, itu kemungkinan angin keluar itu kecil. Nah, ini kemudian dipahami oleh Imam Syafi'i kalau tidur sambil duduk itu tidak membatalkan wudu. Berdasarkan termasuk dalil tadi hadis tentang ada sahabat yang nunggu sholat isya sampai dingkluk kepalanya. Tapi sebetulnya kalau dingkluknya langsung jungkung ke depan itu ya pantatnya bisa keangkat sebetulnya. Tapi memang teks hadisnya begitu. Nah, jadi teks hadisnya mengatakan bahwa ada sahabat yang nunggu isya sampai terkantuk-kantuk, bahkan kepalanya sampai agak delosor itu ke bawah. Ini pendapat yang ketiga, Imam Syafi'i mengambil tengah-tengah. Pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya kalau tidur itu dalam keadaan ruku atau sujud itu tidak membatalkan wudunya. Sebab apa? Boleh jadi kita pas waktu sholat itu juga tidur karena imamnya lama, atau kita tidur saat sholat sambil kecapean, lagi ruku atau lagi sujud bablas tidur. Nah, pendapat yang keempat ini mengatakan kalau dalam posisi ruku atau dalam posisi sujud, yang kebanyakan ya sujud. Kalau ruku agak susah. Sebab kalau tidur yang deloyor mesti. Tapi kalau sujud ada kemungkinan, atau yang disebut sebagai
Microslip ya. Kalau nyetir itu namanya microslip ya, yang kalau nyetir terus glieng. Nah itu yang bahaya. Nah sholat juga kemungkinan juga bisa begitu. Saking capeknya sujud itu nikmat maklek tidur. Nah itu kalau dihukumi batal, sholat kita bisa batal. Makanya di dalam keterangan para ulama memberikan pandangan hukum bahwasanya di antara tidur yang tidak membatalkan itu tidur yang ketika sholat waktu ruku atau sujud. Ya kebanyakan potensinya itu ya ada sujud. Subuh-subuh pas capek imamnya dilalah lama. Atau pas tarawih sholatnya banyak, capek, waktu sujud nikmat banget, nggak bangun-bangun. Nah, yang dalam keadaan seperti itu kita bisa mengambil dasar hukum bahwa tidur dalam keadaan sujud tidak batal. Nah, ini meringankan kita. Jadi pandangan-pandangan hukum para ulama itu ya kita bisa ringan. Jadi kita bisa mengambil satu pendapat-pendapat yang bisa meringankan kita. Asal jangan gampang Jadi yang penting tahu pola dan dasar hukumnya. Itu yang pertama. Jadi nawaqidul wudu, yang pertama membatalkan wudu adalah an-naum, tidur. Imam Syafi'i mendasarkan kenapa tidur yang membatalkan itu adalah tidur yang bisa kemungkinan anginnya itu keluar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan al-ainu wika ussahi faman nama falyatawaddo. Jadi diriwayatkan bahwasanya al-ainu, mata itu adalah talinya dubur atau tarinya kubul dan dubur kita. Jadi kalau mata itu terbuka itu kencang duburnya, jadi tertali. Tapi kalau matanya terbejam, talinya juga lepas. Nah, makanya kalau mata itu terbejam artinya tidur, itu kemungkinan angin itu keluar itu besar. Maka Imam Syafi'i kemudian mengambil tengah-tengah ikhtiyatnya. Kalau tidur sambil duduk maka tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nawaqidul wudu adalah al-haid. Pembatal daripada wudu adalah haid. Diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaisy. Fatimah bin Abi Hubaisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah, kemudian bertanya, ini imra'atun ustahadu fala athur. Kata Fatimah bin Abi Hubaisy, saya ini seorang perempuan wahai Rasulullah yang istihadah, maka aku belum suci. Jadi istihadah itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. Cirinya gimana? Cirinya kalau darah itu sudah melebihi batas waktunya. Jadi kalau batas waktunya sudah melebihi, kalau umumnya orang haid itu kan 1 minggu atau 6 hari. Kalau sudah melebihi daripada batas yang biasanya 6 hari, kalau sudah melebihi bahkan melebihi setengah bulan lebih, nah, maka yang lebih daripada setengah bulan itu sudah dihukumi sebagai darah istihadah. Jadi yang sudah tidak sewajarnya, sudah melebihi daripada batas kebiasaannya, maka dihukumi sebagai istihadah. Lah bagaimana caranya? Ya caranya dibersihkan, kemudian ditambel, sholat. Jadi meskipun darahnya keluar pas waktu sholat, nggak apa-apa. Yang penting dibersihkan dulu, ditambel, baru sholat. Itu namanya darah istihadah. Kan masih ada darahnya? Ya memang masih ada darahnya. Namanya saja darah istihadah, darah penyakit. Jadi dalam masalah ini bisa dibedakan mana darah istihadah,
mana darah penyakit atau darah haid. Kemudian yang ketiga yang membatalkan daripada wudu, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan muzza'an. Kata Ali, saya ini seorang yang gampang sekali keluar air madhinya. Jadi kalau tegang sedikit keluar, tegang sedikit keluar. Cairan yang pelumas, bukan air maninya. Itu namanya air madhi. Fa amartul miqdada ayyas'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya memerintahkan kepada Miqdad, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menanyakan perkara ini kepada Rasulullah. Karena Ali itu mantunya Rasulullah, kalau mau tanya sendiri ya pekeu. Jadi ngongkon orang lain. Termasuk ini yang diperintah untuk nanya adalah Miqdad. Ayyas'al Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu, kemudian bertanya, faqala fihil wudu. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal yang demikian ketika seorang itu keluar madhi maka harus berwudu lagi. Artinya apa? Bahwa wudunya adalah batal. Ini madhi atau wadi. Wadi dan madhi itu sama-sama membatalkan. Wadi itu apa? Yaitu air yang keluar setelah air kencing. Jadi biasanya keluar setelah air kencing yang belum tuntas itu madhi, wadi. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'du nisa'i summa kharaja ila shalah. Qabbala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium ba'du nisa'i, sebagian dari istri beliau. Summa kharaja ila shalah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan sholat. Lam yatawaddo wa lam yatawaddo, dan tanpa berwudu. Nah, kalau melihat hadis ini Rasulullah SAW itu ketika habis mencium istrinya, beliau langsung keluar dan langsung sholat tanpa wudu lagi. Artinya apa? Bahwa mencium istrinya kalau lihat dari hadis ini adalah tidak membatalkan. Tapi sebetulnya banyak hadis-hadis yang lain. Termasuk dalam Al-Quranul Karim disebutkan aula mastumun nisa, yaitu yang membatalkan wudu adalah ketika seorang itu lamastum nisa, yaitu menyentuh seorang perempuan. Nah, kemudian banyak para ulama memberikan pandangan-pandangan hukum. Jadi karena tekstual dalam hadis, termasuk hadis ini adalah tidak membatalkan wudu. Kalau di Quran itu aula mastumun nisa, nyentuh saja, karena bahasanya lamastum. Masun itu adalah nyentuh. Makanya kemudian ditafsirkan bahwasanya yang dimaksud nyentuh adalah al-jima, yaitu kalau sampai jima lah baru membatalkan. Tapi teksnya Quran sendiri sebetulnya mastum. Mastum itu yang nyentuh saja sudah batal. Nah, kemudian di sini para ulama memberikan pandangan-pandangan hukum. Nah, yang moderat, yang tengah-tengah itu ya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya kalau menyentuh perempuan yang ajnabi itu orang lain yang boleh dinikah, itu adalah batal wudunya. Tapi kalau mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikah, seperti anak, seperti mertua, seperti saudara kandung, itu namanya mahram. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikah. Kalau mahram orang yang halal untuk dinikah, meskipun nyentuh, itu yang tidak membatalkan wudu. Nah, istri itu gimana? Istri itu kalau dalam bahasa fikihnya adalah ajnabi. Ajnabi itu orang lain. Orang lain yang
disatukan dengan akdun nikah. Makanya disebut sebagai ajnabi, boleh dinikah. Nah, istri kan boleh dinikah. Istri kan dinikah bersatunya sebab nikah. Karena boleh dinikah, maka kalau secara hukum menurut pandangan Imam Syafi'i dan juga Syafi'iyah itu adalah membatalkan. Karena apa? Statusnya istri adalah ajnabi, orang yang boleh dinikah. Nah, jadi ini tentang pandangan-pandangan hukum. Kalau tekstual hadis ini secara sore Nabi itu qabbala ba'dha nisa'i. Nabi mencium sebagian istrinya, summa kharaja ila shalah, kemudian salat, walam yatawadda, dan tanpa wudu. Nah, ini kemudian ditafsirkan. Mungkin Nabi menciumnya dengan satir atau dengan pembatas, atau ada hijabnya, atau ada penutupnya. Atau ditafsirkan lagi di dalam para ulama bahwasanya hadis ini sebelum ada perintah wudu. Jadi macam-macam pembahasan. Jadi yang menjadi keterangan para ulama, satu tentang masalah mencium, ada yang membatalkan wudu secara mutlak, ada yang tadi seperti Imam Syafi'i bahwasanya kalau wanita ajnabi, wanita yang lain yang boleh dinikah itu adalah membatalkan wudu. Sedangkan yang mahram, yang haram untuk dinikah, ini tidak membatalkan wudu. Ini yang keempat. Yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum, ketika ditemukan di perut salah seorang di antara kalian, fi batnihi syai'an, sesuatu, fa ashkala alaihi. Kemudian kalau ada sesuatu di perut, kata Nabi, di perut itu ya biasanya ada keruyuan, ada seolah-olah kayak kembung, kemudian macam-macam biasanya, apalagi kalau pas musim cacingan itu kan keruyuan terus, atau pas lapar, atau pas kanginan. Jadi kalau ada sesuatu di dalam perut lalu membuatnya kita ragu, ini sebetulnya apa mau kentut, apa ada sesuatu apa, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa janganlah kalian keluar dari masjid hingga mendengar sesuatu darinya. Jadi pastikan dulu. Artinya bahwa kalau masih ada di perut hanya kruwes-kruwes, atau hanya kembung, atau hanya itu tidak langsung kita ambil wudu lagi. Artinya apa? Pastikan dulu bahwa kalau ada angin yang keluar, nah itu baru membatalkan wudu. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW supaya apa? Supaya kita tidak ragu di dalam masalah hukum apakah kita ini batal wudu atau tidak. Jadi Nabi itu menguatkan kepada kita, karena beliau bersabda, da'ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan ambil perkara yang tidak meragukan. Kita bisanya tidak ragu itu karena dengan ilmu, dengan ketahuan, dengan paham. Tanpa ilmu, tanpa kepahaman, kita akan menjadi orang yang ragu terus. Ini janjane wudune batal atau enggak. Maka fungsinya ngaji adalah menghilangkan keraguan. Oh ya Allah, kemarin diterangkan bahwasanya kalau hanya mules-mules dalam perut, kalau hanya keruyuan dalam perut, yang belum ada sesuatu yang keluar, baik angin ataupun apa, maka belum membatalkan wudu. Nah, ini keterangan-keterangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis selanjutnya wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu zakari au qala ar-rajulu yamassu zakarahu fis shalah. Hadis yang selanjutnya disebutkan bahwa ada seseorang yang memegang kemaluannya. Nah, ini artinya bahwa memegang kemaluan itu adalah membatalkan wudu. Dalam keterangan fikih disebutkan yang namanya memegang itu bibatni kaffai. Jadi dengan dalamnya telapak tangan. Kalau menyentuh dengan luarnya telapak tangan itu tidak membatalkan karena tidak dimaksud atau tidak disebut sebagai memegang. Yang namanya memegang atau memegang itu adalah bibatni kaffai. Jadi dengan bagian dalam epek-epek tangan kita, telapak tangan kita bagian dalam, yang putih, yang mana itu. Nah, bagaimana kalau yang iringan? Nah, ini yang jadi polemik berarti masalah. Kalau dari bagian luar jelas enggak batal. Kalau yang bagian dalam ini batal. Nah, kalau yang dari piringan ini, nah, ini kemudian para ulama ikhtiar. Ya sebaiknya kalau yang pakai samping itu ya berwudulah karena itu sesuatu yang bisa meragukan. Nah, jadi ini perkara-perkara yang membatalkan wudu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita bisa menjaga wudu dengan mengerti, dengan memahami perkara-perkara yang membatalkan, ini wudu kita ini jadi terjaga. Apalagi yang kita terbiasa untuk dawamul wudu. Nah, kalau kita terbiasa wudu, kalau muncul was-was kan malah repot. Tapi kalau kita pasti bahwa ini batal, ini enggak, maka insya Allah kita mempunyai kepastian hukum. Sehingga wudu kita senantiasa terjaga dengan keyakinan yang mantap. Karena baginda Rasulullah SAW itu senantiasa menganjurkan kita dalam keadaan suci terus. Karena dengan dalam keadaan suci itu apapun jadi ringan. Dalam keadaan suci kemudian menjadi benteng kita. Kalau orang lagi suci kan mau maksiat juga rasanya eman-eman. Kalau mau ngomong jelek rasanya eman-eman. Kalau mau berbuat dosa itu rasanya eman-eman. Ya, masih ada wudu. Jadi wudu itu sebagai benteng kita, menjadi penghalang kita untuk melakukan keburukan. Dan juga dengan wudu itu menjadi motivasi pendorong kita untuk berbuat baik. Karena orang wudu masih punya wudu pegang mushaf, masih punya wudu kemudian sholat sunnah dimanapun, masih punya wudu kemudian banyak zikir. Ini adalah efek daripada wudu. Karena wudu adalah nurun, cahaya, maka cahaya itu senantiasa memberikan penerangan di setiap kapanpun kita berada. Jadi rasanya itu terang terus, rasanya itu pengennya baik terus. Itu kalau ada wudu. Maka wudu menjadi identitas kita baik di dunia, lebih-lebih identitas nanti di akhirat. Di dunia itu identitasnya apa? Orang yang wudu itu pasti auranya, wajahnya beda. Wajahnya beda. Kita saja misalnya orang muslim dengan orang non muslim itu secara auranya sudah beda. Orang muslim yang ahli wudu dengan orang muslim yang tidak ahli wudu itu juga beda. Sehitam-hitamnya orang muslim yang ahli wudu pasti mencorong wajahnya, bersih, klimis, ya. Seputih-putihnya orang yang tidak ahli wudu, meskipun putih rasanya butek. Nih, rasanya butek, enggak enak untuk dipandang. Nah, ini wudu yang memberikan cahaya. Jadi auranya itu jadi bersinar. Lebih-lebih nanti di akhirat anggota tubuh yang menjadi a'dha'ul wudu, menjadi anggotanya wudu itu akan bersinar terang. Sehingga
para malaikat itu mudah untuk memilahkan mana umat Rasulullah, mana yang bukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dilihat, oh ini padang, oh ini mencorong, oh ini gelap, gampang dipisahkan. Yang gelap dipisahkan ke kiri, yang mencorong, yang terang dipisahkan ke kanan. Nah, yang susah itu yang kedip-kedip. Nah, yang kedip-kedip itu mungkin perkaranya banyak. Ada yang jarang wudu, ada yang wudu tapi tidak sempurna. Maka sempurnakan wudu. Nabi itu kalau wudu itu meskipun pakai airnya itu sedikit tapi sempurna. Dan memang sunnahnya wudu itu adalah dengan air yang sedikit, tidak boros. Bahkan hukumnya itu sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah. Dalam hukum itu makruh. Makruh itu sebetulnya ya sesuatu yang dibenci yang harusnya memang ditinggal. Bahkan meskipun kita wudunya itu di sungai kata Rasulullah. Nah sungai kan tempatnya air, nggone banyu, tapi Nabi mengatakan bahwasanya meskipun kau wudu di sungai, wudulah dengan hemat, wudulah dengan air yang cukup saja, tidak usah berlebihan. Nah kita mungkin untuk kategori Indonesia masih digolongkan bisa dianggap sebagai berlebihan. Coba kita kalau di keran-keran masjid kan maksor gitu. Apalagi kalau misalnya towernya tinggi, itu bisa banter banget. Padahal Nabi itu kalau wudu mencukupkan air yang sedikit. Makanya kalau di video-video wudu yang cukup itu bisa 1 gelas air aqua atau air mineral itu bisa cukup untuk wudu. Jadi kalau kita bisa semacam itu mungkin masjid-masjid enggak enggak boros. Tangki airnya enggak sampai sebentar-bentar naikkan air, sebentar-sebentar naikkan. Nah, ini makanya perlu kita edukasi masyarakat jamaah bagaimana wudu yang sempurna. Di antara sempurnanya adalah penggunaan air yang tidak boros. Karena meskipun kita di negeri yang banyak air, atau meskipun kita wudunya di sungai sekalipun, Nabi itu melarang untuk berlaku boros. Nah, ini adalah perilaku yang dibenci oleh Rasulullah. Maka kita mari mulai belajar, meskipun kita punya banyak air di tandon kita, wudunya ya yang sedikit. Karena kalau dikalkulasi ya tetap itu menjadi sesuatu yang memboroskan. Misalnya kita pakai air yang banyak, listriknya saja kalau sudah dikalkulasi itu kan bisa banyak. Yang kedua, sumber-sumber air yang diangkat ke atas dengan dengan pompa, itu kan juga sumber air yang diangkat lebih banyak hanya untuk wudu. Makanya Nabi itu sebetulnya luar biasa di dalam masalah menjaga lingkungan, sampai wudu yang menjadi syaratnya ibadah, yang menjadi syaratnya sholat saja sedemikian rupa untuk hemat. Makanya kalau semua muslim itu berhemat dalam masalah wudu, insya Allah wudunya semakin sempurna. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, silakan. Ji, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan untuk yang membatalkan wudu, diantaranya adalah ada contoh tadi perut, misalkan ada bunyi di dalam perut. Sementara kalau sudah yang membatalkan adalah yang keluar dari kubul. Itu ada, misalkan ada sesuatu bunyi dalam perut, tapi menjadikan tidak kebelet kentut gitu. Berarti itu apakah yang masuk kategori, walaupun tidak keluar angin, itu apakah masuk kategori yang membatalkan atau tidak? Karena beda, keruyuk-keruyuknya karena sakit perut
berbeda dengan ada suara dari dalam perut tapi nggak keluar angin. Ya, jadi dalam hadis Rasulullah SAW tadi bahwasanya kalau kita ada sesuatu di dalam perut disuruh memastikan dulu ada angin yang keluar atau enggak. Artinya apa? Bahwa kalau masih sesuatu itu dalam perut itu belum membatalkan wudu. Kalau sudah ada sesuatu yang nyata yang keluar, apakah itu angin, maka jelas itu sebagai nawakid atau pembatal daripada wudu. Walaupun setelah keluar dari dalam itu ada suara itu menjadi tidak kebelet gitu ya. Jadi sebelum keluar meskipun itu itu tetap dianggap belum membatalkan wudu. Kalau keluar angin yang tadi itu pelan dan sedikit gitu, batal. Ya, asal kita terasa. Asal kita terasa ada sesuatu yang keluar. Baik ada bunyinya atau baunya atau enggak. Asal kita merasakan bahwa itu ada sesuatu yang keluar. Kadang mak pruntus atau pas waktu awalnya mules pas sujud itu kok koyo ada mak peluk gitu. Nah itu berarti ada sesuatu yang terasa keluar. Nah itu berarti sudah membatalkan wudu. Dari depan makan juga ya. Kedudukan sama. Dubur dan kubul. Jadi sama dari jalan depan maupun dari jalan belakang. Saya kira itu. Mangga. Ini masalah berwudu. Biasanya kita ada yang rusak, ada yang hilang gitu ya. Nah yang rusak kaki misalkan. Kondisi tertentu tangannya nggak memungkinkan untuk usap kaki. Itu juga harus diusap apa disiram aja? Oh gitu. Kalau kaki itu kan bahasanya adalah masku. Masku itu dialirkan air. Jadi tidak cukup untuk diusap. Jadi kalau dialirkan air sudah cukup. Jadi yang airnya sampai mengalir itu satu muka, yang kedua tangan sampai siku, kemudian kaki. Yang diusap itu kepala, kemudian telinga. Nah, itu kalau kaki misalnya nggak bisa ngusap-ngusap, cukup dialirkan air asal merata itu sudah bisa. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kaki satu yang luka, yang tidak boleh kena air? Ya, yang satunya yang bisa. Yang kena luka tidak usah. Kalau bisa, misalnya cukup ada lakbannya atau ada pembalutnya, ya pembalutnya yang diusap. Saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha karami huwal habibul ladzi atubu li kulli haulin minal awali